Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Siti Lestari. Dan untuk video kali ini, seperti video-video sebelumnya nih, karena kita udah belajar banyak ya tentang bisnis. Untuk video ini kita akan belajar tentang etika persaingan bisnis dalam Islam. Jadi teman-teman, agama Islam yaitu agama yang universal, yang memberikan kebebasan kepada umatnya untuk bekerja. Namun dalam Islam ada beberapa hal yang harus ditaati oleh seorang muslim. Pekerjaan yang dilakukan haruslah yang bermanfaat dan baik, agar suatu pekerjaan bernilai ibadah. Maka dalam melakukan usaha harus dilandasi dengan suatu akhlak. Dan dalam Islam terdapat 5 akhlak pokok etika pekerjaan, yaitu sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tablik. Kelima hal ini harus dijalankan oleh seorang pekerja. Di samping itu terdapat juga ciri-ciri orang yang menghayati etos kerja. Hal tersebut akan tampak dalam tingkah laku dan sikapnya. Di antaranya, yang pertama, mereka akan kecanduan dengan waktu. Bagi seorang muslim, waktu adalah rahmat yang tak terhitung. Setiap muslim yang mempunyai etos kerja yang tinggi akan menyusun suatu tujuan, membuat perencanaan, dan yang terakhir melakukan evaluasi atas hasil kerjanya. Yang kedua, mereka mempunyai moralitas yang bersih atau ikhlas. Salah satu nilai moral yang harus dimiliki oleh seorang muslim yaitu nilai keikhlasan. Sebab ikhlas adalah bentuk dari cinta dan bentuk dari kasih sayang. Yang ketiga, mereka kecanduan dengan kejujuran. Yang keempat, seorang muslim adalah tipe manusia yang terkena kecanduan kejujuran dalam keadaan atau situasi apapun. Dia akan ketergantungan melakukan amal-amal soleh. Sekali dia melakukan kejujuran, dia akan ketagihan untuk memulainya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan langsung bahas tentang etika persaingan bisnis dalam Islam. Nah, nggak mungkin dong kita bahas tentang etika kalau kita nggak paham tuh apa yang sebenarnya dimaksud dengan persaingan bisnis. Persaingan dalam usaha menurut syariat Islam bahwasannya bersaing haruslah secara sehat, adil, dan jujur, serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan yang dibatasi oleh kaidah-kaidah Islam dan akhlak. Nah, dalam etika persaingan, ternyata ada persaingan yang sehat dan yang tidak sehat, dan kita akan bahas keduanya. Yang pertama, etika persaingan usaha yang sehat. Dalam dunia bisnis akan terjadi persaingan yang sangat ketat, bahkan kadang-kadang menyebabkan pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk memenangkannya. Sehingga yang sering terjadi persaingan yang tidak sehat dalam bisnis. Dan hal yang seperti itu jangan ditiru. Selanjutnya, persaingan usaha dalam ajaran Islam dalam semua hubungan. Kepercayaan adalah unsur dasar yang diciptakan dari kejujuran. Kebanyakan di dalam bisnis mempunyai satu misi yang mengarahkan energi dan sumber daya kita ke arah tujuan keberhasilan misi yang kita kembangkan sepanjang perjanjian-perjanjian. Yang selanjutnya ada kejujuran. Dengan bersikap jujur, maka bisnis menjadi berkembang. Karena itu juga jujur menjadi daya dorong yang sangat kuat bagi pelaku bisnis untuk meraih kesuksesan dan keuntungan. Yang ketiga, berperilaku baik dan simpatik. Dalam Al-Quran juga mengajarkan untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Hijr ayat 88. Yang keempat, keterbukaan. Pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan. Maka setiap usaha ingin menjalin kerjasama dituntut untuk bersikap terbuka. Yang kelima ada keadilan. Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual beli. Karena tadi kita udah bahas tentang persaingan bisnis yang sehat, selanjutnya ada persaingan bisnis yang tidak sehat tuh. Kira-kira apa aja ya? Lanjut kita bahas. Persaingan usaha yang tidak sehat.
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Uraian lebih lanjut dari beberapa prinsip dasar larangan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Pertama, riba. Menurut segi bahasa, perbuatan riba adalah meminta tambahan dari suatu yang dihutangkan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua ada tadlis atau menyembunyikan cacat barang. Dalam setiap bisnis harus didasarkan pada prinsip keridhaan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kedua, ada goror atau pertaruhan. Rasulullah SAW melarang semua bentuk perdagangan yang tidak pasti berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus. Keempat, ada ihtikar atau penimbunan. Dalam hukum bisnis syariah, praktek penimbunan hukumnya diharamkan karena menghalangi masyarakat untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan. Artinya, barang siapa yang melakukan penimbunan atau ihtikar, maka ia telah berbuat kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu dia teman-teman tentang etika persaingan bisnis. Ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Jadi buat teman-teman semua calon pebisnis sukses, diharuskan kalian untuk bersaing dalam usaha yang sehat. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Semoga bisa mengambil manfaat. Dan insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.